Sekolah merupakan tempat yang penuh dengan pengalaman masa muda, tak terkecuali pengalaman horor dan mengerikan. Banyak di antara kita sering mendengar kisah-kisah horor yang disebar melalui bibir ke bibir oleh masyarakat. Begitu juga dengan kisah di sekolah ini. Kisah ini berdasarkan pengalaman nyata yang pernah aku alami pada saat awal memasuki kelas 10 di sebuah SMA swasta di kota Solo. Tepatnya siang itu aku dan teman-temanku yang menyukai cerita horor memanfaatkan waktu jam kosong di kelas untuk berbagi pengalaman mengenai hal-hal horor yang baru saja mereka alami. Lely, Jesseline, Feroz, mereka adalah teman-teman yang sering berbagi kisah kepadaku mengenai pengalaman mereka di tempat-tempat yang dianggap angker. Aku pun mulai menceritakan kisah-kisah yang aku alami beberapa hari lalu. Kemarin lusa nih, gue sama si Farhan kan ada ekskul sore-sore tuh. Nah, kita berdua lewat lorong kelas 12 yang kata para kakak kelas terdahulu itu tempat angker kataku sambil mengetuk-ngetuk jariku ke meja secara perlahan. Iya sih, katanya emang angker itu tempat sambung Jesseline yang mencoba merapikan kerudungnya. Terus lu lihat apa Ham di lorong kelas 12? Tanya Faros yang terlihat paling tertarik dengan ceritaku. Nah, gue itu ngerasa kayak diawasin di sana. Tepatnya kayak ada yang ngeliatin gue dari kelas 12 IPS 4. Padahal gak ada siapapun kecuali gue sama si Farhan timpalku yang terus menyambung cerita. Paling cuman perasaan lu aja, Ham. Ucap Jesseline yang tidak terlalu percaya dengan ceritaku. Lanjut yuk ke cerita Faros. Silahkan, Ros. Kata Lely mempersilahkan Faros untuk bercerita. Faros pun mulai bercerita pengalamannya selama ada di rumah yang baru saja dia tinggali, karena memang dia adalah anak pindahan dari kota Depok yang belum mengenal seluk-beluk kota Solo maupun bahasa orang Solo. Dia bercerita bahwa semalam dia merasa ada yang janggal di rumahnya. Tidak hanya malam itu, dia selalu merasa ada yang aneh di setiap dia ada di rumah. Rumah yang ditinggalinya bersama kedua tantenya adalah rumah peninggalan zaman penjajahan, jadi tak jarang banyak kejadian aneh di dalam rumah itu. Pertama, dia merasa ada suara langkah kaki di tangga yang selalu mengusiknya setiap pukul 11 malam. Padahal dapat dipastikan bahwa kedua tante Faros sudah tidur pada pukul 11 malam. Dan kalau memang itu pencuri, pasti ada barang yang hilang di rumahnya. Namun ternyata tidak ada barang yang hilang. Kedua, saat dia sedang bersantai di tempat duduk sambil menonton TV sendirian, dia melihat rambut menjuntai dari lantai atas rumahnya. Saat itu, keadaan rumah tidak ada siapapun kecuali dirinya sendiri. Ketiga, dia sering mendengar suara-suara orang mengobrol dengan bahasa asing yang mirip dengan bahasa Inggris di malam hari. Wih, ngeri juga cerita lu, Ros. Gak kayak ceritanya si Ilham yang ngebosenin, ucap Jesseline sambil menyenggol-nyenggol tubuhku dengan sikunya. Ya, sorry aja kalau cerita gue nggak serem, yang penting cerita gue asli, ucapku. Cerita gue juga asli kali, Ham, bantah Faros sambil menyinyirkan bibirnya. Lely hanya tertawa melihat perselisihan kecil kami pun melanjutkan cerita horor kami. Selanjutnya adalah giliran Jesseline. Di antara cerita-cerita yang kami bagi, cerita Jesseline adalah yang dianggap paling sering menakuti kami, karena ceritanya itu biasanya berujung tragis. Gue kemarin jalan-jalan sama bebek gue ke dekat pabrik gula di dekat bandara tuh. Nah, gue kan ceritanya mau makan jagung bakar yang ada di depan pabrik. Saat gue pesen, gue lihat ada cewek pakai baju serba putih. Jesseline menghentikan ceritanya karena bel tanda pelajaran berakhir. Yah, gak seru nih. Masa udah pelajaran lagi? Ucapku kecewa dengan jam pelajaran yang berakhir ditandai guru mapel lain yang masuk ke dalam ruang kelasku. Ya udah, nanti kita lanjut cerita aja pulang sekolah, ucap Lely yang terlihat cukup kecewa juga dengan suara bel tadi. Selama pelajaran aku memikirkan cerita Jesseline yang belum selesai, aku menengok ke arah Faros yang rupanya juga penasaran dengan kelanjutan cerita tadi. Kami pun berusaha fokus untuk pelajaran, namun tetap saja cerita itu masih terasa menggantung bagi kami. Jam pulang sekolah akhirnya berbunyi. Aku dan Faros segera merapikan buku-buku kami dan menuju ke tempat duduk Jesseline sambil bermuka tegang, menunggu cerita kelanjutan Jesseline. Muka kalian kenapa? Kayak panci ketekuk, kaku banget. Ledek Jesseline yang tertawa melihat kami merasa tegang. Dah, kita lanjutin, tadi sampai mana ya? Tanya Jesseline kepada kami. Cewek serba putih, Je, ucap kami serentak. Oh iya, nah kan ada cewek serba putih beli jagung juga. Gue heran kok dia serba putih gitu ya. Bawa payung putih pakai dandanan putih. Nah, di belakangnya ada laki-laki pakai jas serba hitam. Ucap Jesseline yang mencoba membuat suasana menjadi mencekam. Ternyata mereka lagi foto pre-wedding.
Jet selain tertawa terbahak-bahak melihat wajah kami yang serius menjadi wajah penuh kekecewaan. Ah, gak asik jah. Yang serius lah, ucap Faros. Iya deh iya. Sorry gue tadi cuman bercanda, ucap Jet lain yang terlihat masih mencoba menghentikan tawanya. Lely hanya melihat kami berdua sambil terkikih melihat kekonyolan kami. Nah, kan gue beli jagung di depan pagar pabrik gula, gue nyoba tuh masuk ke dalam pabrik, kan ada bagian yang udah nggak dipakai buat produksi lagi, tapi anehnya itu tempat masih bersih, kayak terawat banget, padahal udah nggak pernah dipakai dalam produksi gula di sana, ucap JC lain. Mungkin mereka emang ngerawat tempat itu aja biar nggak terkesan nyeremin, timpa Lely. Tapi, ada lagi bagian yang aneh, gue denger suara orang nyapu di dalam gedung kosong itu, dan setelah gue cek lagi, ternyata debunya numpuk kayak nggak pernah tersentuh manusia. Padahal di luar gue lihat banget, itu tempat bersih sampai dalamnya pun kelihatan kayak masih dipakai produksi, ujar JC lain. Wow, perasaan aja kali, ucap Faros. Dan lo tahu apa yang gue lihat di sana selain debu? Lihat orang gantung diri sambil bawa sapu di sana, bro. Ngeri, ucap Jet lain yang lagi-lagi membuat kami merasa tidak bisa berkata-kata, kami pun merinding dibuatnya. Gila serem banget, gue bayangin kalau ada orang gantung diri sambil bawa sapu lagi, ucapku. Lu muji apa ngeledek sih? Tatap Jecelin sinis. Ceritamu serem, J. Kayak biasa yang paling serem emang ceritamu. Sekarang ceritaku ya, ucap Lely menceritakan akhir-akhir ini, ada yang mengusik pikirannya di sekolah. Katanya dia kadang melihat anak menggunakan seragam OSIS di hari Sabtu kemarin. Padahal aturan sekolah kami, baju putih abu-abu itu dipakai hanya untuk hari Senin sampai Kamis. Dan dari cerita yang disampaikan Lely, orang yang menggunakan pakaian itu memiliki rambut tidak tertata dan sering mondar-mandir di depan lorong kelas kami, meskipun saat jam pelajaran sekalipun. Dih, ini lagi, cerita simpel tapi bikin merinding, ucap Jesline. Iya, soalnya kan settingnya pas banget di depan kelas kita, tambah Faros berkomentar, kami pun menutup acara berbagi cerita kami. Meskipun kami sering menceritakan hal-hal horor seperti itu, namun menurutku hari ini aku mendapat cerita yang cukup menarik dari teman-temanku. Ngomong-ngomong, mau buktiin cerita Ilham hari ini? Ajak Lely kepada kami bertiga. Wah, boleh juga tuh. Kita lihat, siapa yang ngawasin si Ilham kemarin, ucap Faros dengan nada menyindir, seolah berkata kalau ceritaku itu bohongan. Kami pun mencoba merundingkan lagi, dan akhirnya memutuskan untuk mencoba ke lorong kelas 12. Sesuai janji yang sudah kami sepakati, kami melakukan pembuktian. Apakah memang ada sesuatu di sana? Di kelas 12 IPS 4, berbekal nyali dan handphone yang ada di tangan, kami pun menelusuri lorong yang dianggap angker tersebut. Lorong tersebut diapit oleh 2 gedung sekolah kami, sehingga cahaya matahari tak dapat menembus masuk, sehingga membuat sepanjang lorong terlihat gelap. Tak ada penerangan di sepanjang lorong, karena memang lorong ini jarang dilewati orang, kecuali untuk anak-anak yang berada di kelas 12 IPS 4 dan 5. Gimana gengs, udah lihat apa aja? Tanya Lely yang memimpin di depan. Gak ada apa-apa, Lel, seru Jecel lain. Mereka membuatku sedikit kesal, aku pun bergeming dalam hati. Coba saja kalau mereka yang merasa diperhatikan oleh seseorang di sini, pasti ketakutan. Baru beberapa saat setelah aku bergumam, tiba-tiba saja kertas yang menempel di salah satu mading di lorong itu tertiup angin. Kertas itu seperti dibolak-balikan seseorang karena arah tiupan anginnya berbalik-balik. Lel, ada yang aneh. Kan ini lorong tertutup, kenapa bisa ada angin? Bisikku kepada Lely. Iya, Ham. Mending kita agak menjauh dari itu mading, ucap Lely yang juga berbisik kepadaku. Aku dan Lely mencoba melihat-lihat di sekitar kami. Kami pun melihat sosok bayangan seukuran manusia biasa, namun ada yang aneh dari bayangan tersebut. Bayangan tersebut hanya berbentuk tubuh tanpa kepala. Aku dan Lely hanya mencoba mengalihkan pandangan kami ke arah yang lain, berharap bayangan tersebut segera menghilang. Tanpa kami sadari, kami terpisah dari Faros dan Jetline. Kami mencari-cari Faros dan Jetline, ternyata mereka sudah berada di dalam ruang kelas 12 IPS 4. Kami pun segera menyusul mereka ke dalam ruang kelas itu. Kami mencoba meraba-raba saklar lampu kelas, dan aku pun menemukannya. Nah, ketemu saklarnya, ucapku sambil menekan saklar. Namun yang terjadi adalah lampu tidak mau menyala, kami yang berada di sana mulai sedikit gelisah. Faros yang berada di dekat pintu masuk kelas mulai menghampiri kami dengan wajah tegang. Hem, Lel J, pintunya kekunci, bisik Faros yang mencoba mengecilkan suara supaya tidak timbul kepanikan di antara kami.
Yang bener, Ros, tanyaku. Aku mencoba membuka pintu, namun seperti yang diucapkan Faros, pintunya terkunci. Wajah kami mulai mengerut, terlihat kegelisahan di wajah kami berempat. Lel, coba sentrin sekitar kelas ini, mungkin saklarnya bukan yang ini. Seruku kepada Leli yang mencoba mengeluarkan telepon genggamnya. Dia menyenter setiap sudut ruang kelas, mata kami mengikuti arah senter dari handphone tersebut. Sampai akhirnya kami berhenti untuk menyorot ke arah tempat duduk paling pojok di ruang kelas itu. Kami berempat terdiam, membisu tak dapat berkata apa-apa. Kami melihat sebuah kepala manusia yang tergeletak di atas meja dengan rambut gimbal menutupi seluruh wajahnya. Kepala, kami berempat akhirnya bisa mengeluarkan suara kami dan bergerak bergegas meninggalkan ruang kelas itu. Di depan ruangan kelas pun sudah terdapat Pak Teguh, guru seni rupa kami. Beliau menghampiri kami yang terlihat gelisah dan ketakutan. Akhirnya beliau berbalik arah meninggalkan kami. Bukan meninggalkan kami, ternyata beliau membawakan botol minuman air mineral untuk kami minum. "Nih diminum dulu anak-anak," ucap Pak Teguh dengan nada halus mencoba menenangkan kami sambil mengelus punggung kami. Suhu panas serta keringat masih membasahi tubuh kami yang masih teringat dengan kepala yang ada di ruangan tersebut. Kami pun mulai menenangkan diri dan menceritakan kepada Pak Teguh. "Pak, maaf kami sebenarnya cuma iseng main-main di sini." Ucapku merasa bersalah sudah membuat masalah di sekolah ini. "Bapak tahu, kalian pasti takut sama boneka yang ada di ujung kelas kan? Memang bonekanya nyeremin ya, bentuknya cuma kepala," ucap Pak Teguh. Mendengar hal tersebut, kami merasa sedikit lega karena yang kami lihat ternyata boneka kepala yang memang menjadi dekorasi ruang kelas tersebut. Kami pun mencoba masuk ke dalam ruang kelas 12 IPS 4. Pak Teguh menyalakan saklar dan alhasil lampu pun menyala. "Loh, kok bisa nyala? Tadi lampunya mati," ucapku. "Buktinya ini nyala," kata Pak Teguh. Kami pun memusatkan mata kami ke ujung ruang kelas dan memang benar saja ada boneka berbentuk kepala di sana. Tapi ada yang janggal dari boneka yang kami lihat saat ini dengan yang kami lihat tadi. Boneka yang saat ini kami lihat adalah boneka dengan kepala botak. Sedangkan kami berempat melihat kepala dengan rambut gimbal yang menutupi wajah. Lalu, apa yang sebenarnya kami lihat tadi? Apakah itu wujud kepala dari bayangan yang kulihat dengan Leli di lorong tadi? Apakah dia yang menunggu lorong kelas 12 ini?